Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang terhormat Bapak Insinyur Haji Junaidi Auli untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Kami persilakan. Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2018 disampaikan oleh Ahmad Junaidi Auli, nomor anggota A94 dari pemilihan Lampung II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, Ibu Menteri Keuangan beserta jajaran yang kami hormati, serta hadirin yang kami hormati. Dalam menyikapi keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR pada rapat paripurna DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu memberikan beberapa catatan penting. Secara umum, fraksi PKS menilai bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2018 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 23 ayat 1. Selain itu, terkait dengan kualitas akuntabilitas keuangan negara, fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan penyajian 6 laporan keuangan kementerian lembaga atau LKKL yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, serta memberikan perhatian serius atas satu LKKL yang mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Hadirin yang kami muliakan, fraksi PKS memberikan catatan secara lebih khusus sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS memandang pemerintah belum mampu memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar 5,4%. Pada 2018, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya 5,17%. Kegagalan tersebut menyebabkan upaya menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan tidak secepat yang diharapkan. Jika hal ini terus terjadi, maka Indonesia berpotensi terjebak dalam negara yang berpendapatan menengah atau middle income trap. Jika diperhatikan, kegagalan mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pada APBN sudah terjadi sejak 2015 dan terus terjadi sampai 2018. Tahun 2018, pendapatan per kapita Indonesia hanya 3.927 dolar Amerika Serikat per orang yang hanya naik 1,31% dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017 pendapatan per kapita naik 7,57% menjadi 3.876 dolar Amerika Serikat per orang. Yang kedua, fraksi PKS menilai kontribusi belanja pemerintah dalam struktur produk domestik bruto atau PDB nasional belumlah signifikan. Data BPS tahun 2018 mencatat, belanja pemerintah hanya berkontribusi 8,98%, turun dari 9,09% pada tahun 2017 dan 9,53% pada tahun 2006. Angka tersebut sangat rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Dengan PDB atau harga yang berlaku sebesar 14.837 triliun rupiah pada tahun 2018 dan APBN mencapai 2.220 triliun, setidaknya kontribusi APBN terhadap PDB seharusnya mencapai 14,95%. Yang ketiga,
Fraksi PKS sangat prihatin atas penurunan kinerja sektor tradable, yaitu pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan, karena menjadi penopang utama ekonomi nasional. Dari sisi kontribusi pada PDB, sektor tradable hanya menyumbang 40,75% pada 2018, yang turun signifikan dari 44,25% pada tahun 2014. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, hanya 44,67% tenaga kerja yang bekerja di sektor tradable, turun dari 48,88% pada periode yang sama. Melihat perkembangan tersebut, fraksi PKS mendesak pemerintah memacu kinerja sektor tradable sehingga peranannya terhadap ekonomian menjadi terjaga. Yang keempat, fraksi PKS menilai tingkat inflasi nasional masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain. Inflasi Indonesia tahun 2018 mencapai 3,2%, sedangkan negara-negara tetangga jauh lebih rendah. Thailand 0,8%, Malaysia 0,3%, RRC 2,2%, Korea Selatan 1,8%, dan India 2,6%. Inflasi yang lebih tinggi dibandingkan negara lain menyebabkan daya saing ekonomi menjadi lebih rendah. Hal itu misalnya terlihat dari tingginya suku bunga kredit, sehingga kegiatan investasi relatif terbatas. Suku bunga kredit Indonesia pada tahun 2018 mencapai 10,5%. Juga jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand hanya 4,15%, Malaysia 4,93%, Singapura 5,33%, Brunei 5,5%, Filipina 6,12%, dan Vietnam 7,4%. Yang kelima, fraksi PKS memandang pemerintah belum berhasil mengelola inflasi bahan makanan yang tergambar dari tingginya volatile food mencapai 3,39% pada tahun 2018. Selain itu, kenaikan harga bahan makanan cukup tinggi sepanjang 2018. Harga daging ayam ras naik 10,43%, cabai rawit naik 10,8%, beras naik 4,5%, telur ayam ras naik 4,24%, dan ikan kembung naik 4,85%. Fraksi PKS mendesak perlunya pemerintah meningkatkan perbaikan tata kelola bahan pokok strategis, mulai dari produksi, struktur pasar, hingga infrastrukturnya. Fraksi PKS memandang perlunya keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Pada 2018 misalnya, Indeks Food Security Indonesia berada pada posisi 65 dari 113 negara. Lebih buruk dari sejumlah negara tetangga pada tahun Indonesia posisi 40, China 46, Thailand 54, dan Vietnam 60. Rata-rata upah buruh petani harian hanya naik 4,92% secara nominal dan hanya 1,55% secara real. Pada tahun yang sama, inflasi nasional mencapai 3,13% dan inflasi perdesaan mencapai 3,29%. Nilai tukar petani atau NTP tahun 2018 hanya 103,16, belum mampu menyamai level 117,34 pada tahun 2000. Yang ketujuh, fraksi PKS menilai tingginya kebergantungan impor semakin menyulitkan ekonomi Indonesia. Saat ini, impor bukan hanya untuk kebutuhan industri, tetapi untuk pangan. Hal itu terlihat dari lonjakan impor kelompok barang konsumsi yang sangat tinggi. Tahun 2018, impor barang konsumsi naik 22%, bahan baku atau penolong 20%, dan barang modal naik 19,54%. Catatan penting lainnya terkait dengan tingginya aliran impor dari Cina yang mencapai 28,49% dari nilai impor. Pemerintah sejak lama sudah berwacana membangun industri substitusi impor, akan tetapi hingga kini belum terlihat realisasinya. Yang kedelapan, fraksi PKS menilai pemerintah dan Bank Indonesia belum mampu mencapai target nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang 2018. Pada APBN 2018, nilai tukar rupiah ditetapkan mencapai Rp13.400 dan realisasinya mencapai Rp14.481 per dolar Amerika Serikat.
Kegagalan tersebut menyebabkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh dunia usaha, sektor keuangan, termasuk pemerintah. Dunia usaha, terutama sektor industri, memerlukan likuiditas atau dolar yang semakin besar jika depresiasi rupiah terus berlanjut. Yang kesembilan, fraksi PKS menilai capaian tax ratio Indonesia masih jauh dari optimal. Pemerintah belum mampu mendorong peningkatan tax ratio Indonesia yang bahkan selama 5 tahun ini mengalami penurunan dari 10,85% tahun 2014 menjadi hanya 10,25% pada tahun 2018. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan tax ratio Indonesia dengan memperluas basis perpajakan, terutama kepada wajib pajak yang berada di luar negeri, mendorong kepatuhan wajib pajak dan kepastian hukum perpajakan. Yang ke-10, fraksi PKS memandang pemerintah tidak optimal mendorong PNBP. Hal ini terlihat dari rasio PNBP terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari 3,8% pada tahun 2014 menjadi hanya 2,7% pada tahun 2018. Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perbaikan administrasi dan birokrasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan PNBP secara nasional. Yang ke-11, fraksi PKS mencermati mengenai realisasi pembayaran bunga utang, di mana tahun 2018 mencapai 238 triliun, naik cukup tajam dibandingkan realisasi 2017 yang hanya 220 triliun. Hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas nasional, terlihat dari debt to GDP ratio mengalami tren peningkatan Pak selama Junaidi, 5 tahun kalau terakhir. bisa dipersingkat Pak Junaidi. Ya. Sebentar lagi, pimpinan. Sejatinya ada 44 poin, tapi yang kita bacakan hanya 16 poin. Dari debt to GDP ratio mengalami tren peningkatan selama 5 tahun terakhir, dari 24% pada tahun 2014 menjadi 29% di awal tahun 2019. Kenaikan ini artinya pertambahan utang lebih tinggi daripada pertambahan produksi nasional. Selain itu, fraksi PKS berpendapat bahwa pembayaran bunga utang akibat utang negara yang semakin membengkak telah sangat membebani negara. Yang ke-12, fraksi PKS mencermati adanya kenaikan realisasi silpa pada APBN 2018. Realisasi silpa mencapai 30,25 triliun rupiah, meningkat dibandingkan realisasi 2017 yang sebesar 25,64 triliun rupiah. Dengan besarnya silpa, artinya negara merugi karena sudah berutang tapi tidak digunakan. Akibatnya, selain sudah menanggung beban bunga yang ada, kita kehilangan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan realisasi program. Yang ke-13, fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mengalokasi anggaran kepada sektor yang lebih produktif dan mempertimbangkan value for money dari setiap belanja yang dilakukan. Belanja yang relatif produktif seperti belanja modal proporsinya justru mengalami penurunan dari 25,5% tahun 2014 menjadi hanya 22,1% pada tahun 2008. Sedangkan belanja barang justru melesat dari 30,6% pada 2014 menjadi 40,3% pada 2008. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih efisien dalam melakukan belanja barang, terutama proporsi belanja barang masih didominasi oleh belanja barang non-operasional dan belanja dinas dalam negeri yang berturut-turut proporsinya sebesar 22,4% dan 12,7% dari total belanja barang. Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah perlu memperketat kegiatan seperti paket-paket rapat, belanja perjalanan maupun perjalanan dinas dalam maupun luar negeri. Pemerintah perlu mengoptimalkan peran belanja negara sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ke-14, fraksi PKS memandang realisasi dana desa yang hanya sebesar 59,86 triliun rupiah atau hanya meningkat 0,16% dibandingkan tahun 2017 belum memuaskan. Pengalokasian dana desa dan realisasinya yang relatif masih rendah secara umum juga menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah untuk memenuhi mandat Undang-Undang Desa. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah preventif terkait banyaknya aduan masyarakat terkait penyelewengan dana desa.
fraksi PKS mendesak pemerintah meningkatkan tata kelola dan tata hukum terhadap pengelolaan dana desa. Yang ke-15, fraksi PKS prihatin dengan terjadinya peningkatan temuan masalah dari hasil audit BPK pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan SPI pada tahun 2017 terdapat 13 temuan kelemahan pengendalian internal dan 5 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Namun, pada tahun 2018, masing-masing terjadi peningkatan menjadi 19 temuan terkait dengan SPI dan 6 temuan terhadap permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan. Yang ke-16 yang terakhir, fraksi PKS memandang pemerintah juga belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal atau SPI yang telah disampaikan BPK dan ditekankan fraksi PKS pada LKPP tahun 2017. Sehingga dari 19 temuan tahun 2008 tersebut, diantaranya masih terdapat sebanyak 10 temuan pada tahun 2017 pernah terjadi dan masih timbul menjadi masalah. Hal ini jelas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK. Hadirin yang kami muliakan, fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dan akan langsung diserahkan kepada pemerintah. Demikian pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Republik Indonesia agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakarta, 9 Juli 2019, pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Haji Jazuli Juwaini MA A117 dan Sekretaris Haji Sukamta PhD A117. Terima kasih. Boleh hilang, Bro. Ada 44.